Malam itu, Terminal Bungurasi Surabaya dipenuhi cahaya lampu neon yang berkedip redup. Asap knalpot bercampur dengan teriakan kernet yang memanggil penumpang, menciptakan suasana riuh yang khas. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah bas malam berwarna biru tua berdiri tegak menunggu penumpang. Bas itu milik Po Nusantara Raya, dikemudikan seorang perempuan cantik bernama Rani Wulandari. Dengan rambut hitam panjang terikat rapi dan wajah tegas, ia tampak berbeda dari sopir bas lainnya. Rani menyalakan rokoknya perlahan, matanya tajam mengamati keadaan terminal. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya jalanan. Namun malam itu, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sejumlah preman terminal terlihat berbisik-bisik sambil menatap ke arah busnya. Kernet bas, seorang pria muda bernama Bayu, mendekat dengan wajah cemas. "Mbak Rani, hati-hati, mereka itu kelompok Usman Harun. Katanya kalau ada bas baru yang nggak setor, bisa-bisa dibuat susah," bisiknya dengan nada ketakutan. Rani hanya tersenyum tipis, menarik napas dalam-dalam, lalu membuang asap rokok ke udara. "Tenang, Bayu. Selama aku ada di sini, nggak akan ada yang bisa ganggu bas ini," jawabnya dingin. Penumpang mulai berdatangan, menyeret koper, membawa tas, dan mencari kursi. Suasana makin ramai, namun ketegangan tetap terasa. Dari kejauhan, suara langkah sepatu beradu dengan lantai terminal, mendekat perlahan namun pasti. 3 orang pria berwajah keras muncul, dengan tatapan liar penuh kesombongan. Salah satunya, berbadan besar dengan tato kalajengking di leher, menatap bas Rani sambil menyeringai. "Heh, sopir bas baru. Cantik juga, tapi sayang, kalau nggak setor di sini, bisa susah jalan," ucapnya dengan suara serak. Para penumpang yang mendengar mulai gelisah, beberapa di antaranya saling berbisik, takut terjadi keributan. Rani turun dari kursi sopirnya, melangkah pelan tapi penuh wibawa. Sepatunya beradu dengan lantai semen terminal, membuat suasana seakan hening sejenak. Ia berdiri tegak di depan bas, menatap tajam ke arah preman-preman itu. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyala seperti api yang siap membakar. "Aku di sini untuk cari rejeki halal, bukan buat setor ke kalian," ucap Rani tegas, suaranya menusuk hingga membuat Bayu dan beberapa penumpang terkejut. Preman-preman itu tertawa terbahak-bahak, seolah tak percaya seorang perempuan berani menantang mereka di depan umum. "Waduh, mulutnya pedas juga ya. Jangan salah, cantik. Di terminal ini, Usman Harun yang berkuasa. Kalau kau menolak, siap-siap busmu kami buat tak bisa jalan," ancam si pria bertato. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun di dada Rani, justru api keberanian semakin berkobar. Ia tahu inilah awal dari sebuah pertempuran besar. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata pelan namun mantap, "Kalau memang begitu, coba saja." Terminal Bungurasi yang riuh pun seakan mendadak sunyi, seolah menanti pertarungan yang sebentar lagi akan pecah. Tawa kasar preman-preman itu memecah riuh terminal. Orang-orang mulai berhenti beraktivitas, sebagian sopir bas lain menunduk tak berani ikut campur. Semua tahu, siapapun yang menentang kelompok Usman Harun, akan bernasib sial. Malam itu, sorotan mata seakan hanya tertuju pada Rani Wulandari yang berdiri berhadapan dengan para penagih setoran. "Hei, jangan sok berani, Mbak. Banyak sopir laki-laki aja nggak bisa melawan kami. Apalagi kamu, cuma cewek," salah satu preman dengan rambut gondrong mengejek. Ia meludah ke tanah, lalu mendekat sambil menunjuk-nunjuk wajah Rani. Penumpang mulai panik, beberapa anak kecil menangis ketakutan, suasana terminal berubah jadi tegang. Bayu, sang kernet, maju setengah langkah mencoba menahan. "Mas, tolong jangan bikin ribut." Penumpang jadi takut semua, pintanya lirih. Namun, pria gondrong itu justru mendorong Bayu hingga hampir jatuh. "Diam, anak ingusan. Urusan kami sama sopirnya, bukan sama kamu," bentaknya kasar, membuat Bayu mundur ketakutan. Rani menghela napas panjang, menatap Bayu dengan tenang seolah memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. Ia lalu kembali menatap para preman itu dengan sorot mata dingin. "Kalian pikir bisa menakut-nakuti aku hanya karena aku perempuan? Salah besar," ucapnya dengan suara rendah namun penuh wibawa, membuat para penumpang menahan napas. Preman bertato kalajengking maju selangkah, wajahnya semakin garang. "Kamu belum tahu siapa pemimpin kami, ya? Usman Harun itu raja di terminal ini.
Kalau kau menolak setor, jangan harap busmu bisa keluar malam ini. Bisa-bisa besok tinggal jadi besi tua, katanya dengan nada mengancam. Ancaman itu membuat beberapa penumpang langsung turun dari bus, memilih mencari kendaraan lain. Mereka takut terjebak dalam keributan. Namun sebagian penumpang tetap tinggal, penasaran pada keberanian Rani. Malam itu, terminal seakan berubah jadi arena pertarungan harga diri, antara seorang sopir bus wanita dan geng preman haus kuasa. Rani tersenyum tipis, mengangkat wajahnya dengan tenang. Kalau memang Usman Harun yang kalian banggakan, suruh dia datang sendiri ke sini. Aku tidak takut pada nama besar, aku hanya takut pada Tuhan, jawabnya lantang. Suasana mendadak hening, bahkan suara klakson bus lain seakan teredam oleh ketegangan. Wajah para preman merah padam, mereka tidak menyangka ada seorang perempuan yang berani menantang langsung nama besar Usman Harun. Pria bertato mengepalkan tinjunya, bersiap menghajar Rani. Berani sekali mulutmu, kalau begitu, biar aku kasih pelajaran, biar tahu siapa bos di terminal ini. Teriaknya. Malam di Bumurasi pun semakin panas, tanda awal pertarungan yang tak terhindarkan. Preman bertato kalajengking itu maju dengan langkah berat, tinjunya terkepal, sorot matanya liar penuh amarah. Penumpang yang masih bertahan di dalam bus menjerit kecil, beberapa di antaranya menutup wajah dengan tangan. Bayu gemetar melihatnya, namun Rani tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun gentar. "Awas, Mbak, jangan dilawan," bisik salah satu penumpang pria dari balik kaca bus. Namun Rani tidak menghiraukan, ia hanya menatap lurus ke arah si preman dengan sorot mata tajam, seolah menantang tanpa kata. Tiba-tiba, tangan kasar preman itu melayang, mencoba meraih kerah jaket Rani. Gerakan itu cepat, namun Rani lebih cepat lagi. Dengan langkah ringan, ia mundur setengah jengkal, membuat tangan preman hanya meraih udara kosong. Penonton yang melihat sontak terdiam, tak menyangka Rani mampu bergerak secepat itu. "Heh, mau kabur ya?" bentak preman gondrong yang berdiri di sampingnya. Ia lalu mencoba menepuk wajah Rani dengan kasar. Namun tangan itu justru berhenti di udara, ditahan dengan genggaman kuat Rani. Tatapan Rani menusuk, penuh wibawa. "Aku bukan kabur, aku hanya tidak suka disentuh kotoran jalanan," ucapnya dingin. Para penonton bersorak tertahan, beberapa sopir bus yang sebelumnya menonton dari jauh kini mulai berbisik kagum. Mereka jarang melihat ada orang, apalagi seorang wanita, yang berani melawan geng Usman Harun secara terang-terangan. Bayu, meski ketakutan, tak bisa menutupi senyuman bangga pada sopirnya. Preman bertato murka, wajahnya memerah. "Kurang ajar, perempuan kayak kamu harus dikasih pelajaran," teriaknya sambil mengayunkan tinju ke arah Rani. Namun Rani hanya berdiri diam, seolah menunggu. Pukulan itu mendarat telak di bahunya, membuat suara keras terdengar, tapi tubuh Rani sama sekali tak goyah. Semua orang terperangah. Penumpang yang tadi ketakutan kini ternganga. Bagaimana mungkin seorang perempuan menerima pukulan sekeras itu tanpa mundur selangkah pun? Bahkan preman bertato sendiri menatap tangannya dengan terkejut, seolah tak percaya pukulannya tak memberi efek. Rani hanya tersenyum tipis, lalu berbisik pelan, "Cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, aku sudah cukup sabar. Jangan paksa aku menunjukkan siapa sebenarnya Rani Wulandari." Angin malam kembali berhembus kencang, seakan ikut membawa aroma bahaya yang semakin dekat. Terminal Bumurasi kini benar-benar menjadi panggung pertarungan antara keberanian dan keangkuhan. Malam itu, suasana terminal Bumurasi kian mencekam. Para penumpang dan sopir lain menatap tak percaya saat melihat tubuh Rani tetap berdiri tegak meski dihantam pukulan keras. Bayu, kernetnya, hanya bisa terdiam dengan wajah pucat, mencoba mencerna apa yang baru saja disaksikannya. Rani mengangkat wajahnya, sorot matanya menajam. Senyum tipis yang terukir di bibirnya membuat lawan justru merasa gentar. Bagi orang biasa, menerima pukulan semacam itu pasti sudah roboh. Namun bagi Rani, itu hanyalah hembusan angin malam. Di benaknya, suara ayahnya yang sudah lama tiada kembali terngiang. Bertahun-tahun lalu, seorang pria tua berwajah keras namun berhati bijak, duduk di beranda rumah kayu sederhana. Dialah Surya Wibisono, ayah Rani, seorang mantan jawara jalanan Surabaya yang dihormati banyak orang. Malam itu, ia menatap putrinya dengan serius. "Rani, hidup di jalanan keras. Kau harus kuat, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang banyak," ucapnya tegas.
Rani kecil, dengan mata yang masih polos, menatap ayahnya bingung. "Tapi, ayah, aku kan perempuan. Apa aku bisa melawan orang jahat?" tanyanya. Surya tersenyum, mengelus rambut putrinya. "Jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena kau perempuan. Ingatlah, yang menentukan kuat atau tidaknya seseorang bukan tubuhnya, tapi jiwanya." Malam itu, di bawah cahaya bulan, Surya menurunkan sebuah warisan yang tak ternilai, ajian Rawa Rontek. Ilmu kuno yang membuat tubuh kebal dari serangan fisik dan memungkinkan pemiliknya bangkit berkali-kali meski dijatuhkan. Gunakan ilmu ini hanya untuk melindungi. Jangan sekalipun untuk kesombongan, pesan Surya, sebelum ia wafat beberapa tahun kemudian. Ingatan itu kembali membangkitkan semangat Rani. Ia menatap preman bertato yang kini terlihat ragu. "Kalian kira aku takut? Aku bukan hanya sopir bas. Aku adalah putri dari Surya Wibisono, pewaris Rawa Rontek." Suaranya lantang, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Para penonton terdiam, sebagian berbisik-bisik menyebut nama Surya Wibisono yang mereka kenal sebagai legenda jalanan. "Astaga, kalau benar dia anak Surya, berarti ilmu itu ada padanya," gumam seorang sopir tua sambil menggeleng kagum. Preman-preman yang semula arogan mulai terlihat waspada, saling melirik dengan wajah cemas. Rani melangkah maju, auranya kini berbeda. Bukan lagi sekadar sopir bas cantik, melainkan seorang pewaris ilmu sakti yang disegani. "Kalau kalian masih mau mencoba, silakan. Tapi jangan salahkan aku bila malam ini justru kalian yang tak bisa pulang," ucapnya dengan nada datar, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Terminal Bungurasi mendadak sunyi, hanya suara jangkrik malam yang terdengar di kejauhan, pertanda badai besar segera meledak. Kesunyian yang menekan tiba-tiba pecah oleh suara tawa kasar dari salah satu preman. Dialah Joko Seram, pria berwajah penuh bekas luka, matanya merah menyala seperti binatang buas. "Hahaha, jadi kamu pewaris Rawa Rontek?" "Ya, omong kosong. Ilmu itu cuma mitos. Malam ini aku buktikan kalau kau sama saja dengan sopir lemah lainnya," teriaknya lantang, membuat suasana terminal kembali gaduh. Joko Seram maju, otot lengannya menegang, tinjunya mengepal siap menghantam. Penonton yang menonton dari kejauhan menahan napas, sementara Bayu berbisik cemas di belakang Rani, "Mbak, apa Mbak yakin bisa lawan dia? Dia itu preman paling brutal di sini." Rani tidak menoleh, hanya menjawab singkat dengan suara mantap, "Bayu, jangan takut. Malam ini kebenaran akan bicara sendiri." Dengan teriakan keras, Joko meluncurkan pukulan lurus ke dada Rani. Suara angin dari kepalan tangannya terdengar tajam, membuat beberapa penonton spontan menutup mata, tak sanggup melihat. Namun, duk, pukulan itu mendarat keras di tubuh Rani, tetapi tubuhnya sama sekali tak bergeming. Ia tetap berdiri tegak, hanya sedikit tersenyum dingin. "Apa?" Joko mundur setengah langkah, menatap tangannya yang kini bergetar kesakitan. Sendi-sendinya seperti retak, sementara Rani tetap menatapnya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sakit. Para penonton bersorak kaget, beberapa sopir bas bahkan berteriak, "Rawa Rontek! Itu benar-benar Rawa Rontek!" Merasa dipermalukan, Joko kembali menyerang, kali ini dengan tendangan memutar ke arah kepala. Namun gerakannya seolah melambat di mata Rani. Dengan sekali gesit, Rani menangkis menggunakan lengan, membuat Joko terhempas ke belakang hingga jatuh terguling di lantai terminal. Sorakan penonton semakin heboh, sebagian memuji keberanian Rani. Namun wajah Joko semakin beringas, darah mengalir di sudut bibirnya. "Perempuan sialan, aku belum kalah," teriaknya. Ia bangkit lagi, mengambil sebilah pisau lipat dari sakunya, kilatan baja itu membuat penumpang berteriak panik. Bayu berteriak keras, "Mbak Rani, awas dia bawa pisau." Namun Rani tetap tenang. Ia melangkah maju, membiarkan Joko menusukkan pisaunya dengan penuh tenaga. Dan sekali lagi, yang terdengar hanyalah suara krek, pisau itu patah saat menyentuh tubuh Rani, seolah menabrak baja. Terminal mendadak sunyi, semua mata terbelalak tak percaya. Rani menatap Joko yang kini ketakutan setengah mati. Ia berbisik dingin, "Kau sudah cukup bermain, Joko. Malam ini biar jadi pelajaran, jangan pernah remehkan seorang sopir bas yang membawa amanah penumpang." Dengan sekali dorongan ringan, Joko terlempar beberapa meter, jatuh pingsan di depan mata semua orang. Malam itu, nama Rani mulai terukir di terminal sebagai sosok yang tak bisa dipandang sebelah mata.
Tubuh Joko seram terkapar tak berdaya di lantai terminal, membuat suasana semakin gaduh. Para penonton bersorak, sebagian sopir bus bersiul kagum, namun preman-preman lain justru semakin panas. Dua orang anak buah Usman Harun maju dengan wajah beringas, menggertakkan gigi seolah hendak menelan Rani hidup-hidup. "Beraninya kamu bikin malu kelompok kami, perempuan sialan!" teriak salah satunya, pria bertubuh kurus tinggi dengan rambut gimbal. Ia melompat ke arah Rani, mencoba mencekik lehernya. Namun dengan satu gerakan cepat, Rani meraih tangannya dan memelintir keras. Krak! Suara sendi patah terdengar jelas, membuat pria itu menjerit sekeras-kerasnya. Belum sempat penonton pulih dari keterkejutan, preman kedua, berbadan tambun dengan wajah penuh bekas luka, langsung menghantamkan balok kayu ke arah kepala Rani. Semua orang berteriak panik, mengira itu akhir dari keberanian Rani. Namun balok itu hancur berkeping-keping begitu menyentuh tubuhnya, seolah menghantam batu karang. Pria tambun itu mundur dengan mata melotot, tangannya gemetar hebat. "Apa-apaan ini? Perempuan ini bukan manusia!" teriaknya ketakutan. Namun bagi Rani, itu bukan keajaiban. Itu adalah buah dari warisan ajian rawa rontek yang telah ia jaga sejak kecil. Rani melangkah maju, menatap dua preman yang kini sudah tak berdaya. "Kalian pikir aku berjuang demi diriku sendiri? Salah besar. Aku berdiri di sini demi penumpang yang ingin selamat sampai tujuan. Dan siapapun yang menghalangi, akan aku singkirkan," ucapnya tegas. Sorakan kembali menggema dari para penonton. Beberapa sopir bus yang selama ini tertekan oleh ulah preman mulai berani bersuara. "Lawan saja mereka, Mbak. Kami semua mendukungmu," teriak seorang sopir tua. Suasana terminal kini berubah, ketakutan berganti menjadi semangat, keberanian Rani mulai menular. Preman-preman lain yang menyaksikan mulai ragu. Mereka saling pandang, wajah-wajah yang tadi penuh angkuh kini mulai dirundung kegelisahan. Namun salah satu dari mereka berteriak, "Diam semua. Jangan lupa, kita masih punya Usman Harun. Kalau bos datang, perempuan ini pasti habis." Suasana mendadak kembali mencekam, semua mata menoleh ke arah gelap lorong terminal. Dari balik kegelapan, terdengar langkah kaki berat, pelan namun menimbulkan getaran di dada siapapun yang mendengar. Sosok besar dengan aura mencekam perlahan muncul, Usman Harun, sang penguasa terminal. Wajahnya penuh bekas luka, tubuhnya dipenuhi raja hitam. Sorot matanya tajam, dan senyumnya menyeringai penuh ancaman. "Jadi ini dia, sopir bus yang berani menantang namaku," katanya dingin. Suasana terminal mendadak sunyi begitu Usman Harun melangkah maju. Dentuman langkah kakinya seakan memukul jantung orang-orang yang menyaksikan. Para penonton yang tadinya bersemangat kini terdiam, sebagian bahkan mundur perlahan. Aura yang dipancarkan Usman membuat udara terasa berat, menekan dada siapapun yang berada di sekitarnya. Rani tetap berdiri tegak di depan busnya. Wajahnya tak gentar, meski sorot matanya tajam menatap pria yang selama ini disebut penguasa terminal. Ia tahu, inilah saat yang tak bisa dihindari. "Jadi kamu Usman Harun," ucap Rani dengan suara tenang tapi penuh wibawa, sumber dari semua ketakutan di terminal ini. Usman tertawa pelan, namun tawanya justru membuat bulu kuduk merinding. "Kamu cukup berani untuk menyebut namaku tanpa gemetar. Perempuan, aku harus akui, jarang ada yang bisa membuat anak buahku terkapar. Tapi keberanianmu akan jadi kesalahan terbesarmu." Ia melangkah lebih dekat, menatap Rani dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Tiba-tiba, Usman menghentakkan kakinya ke lantai. Getarannya membuat beberapa genteng terminal berderak jatuh. Penonton bersorak kaget, sebagian sopir menutup mulutnya agar tak berteriak. Itu bukan sekadar gertakan, Usman memperlihatkan sedikit kekuatan ilmu hitam yang ia kuasai, sebuah kekuatan yang pernah membuatnya ditakuti di seluruh Surabaya. Rani tidak bergeming, ia justru tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara mantap, "Kalau kau ingin menakutiku dengan kekuatan itu, kau sudah terlambat. Aku lahir dari warisan darah yang jauh lebih kuat dari sekadar gertakanmu. Aku anak dari pria yang dulu kau takutkan, pemilik ilmu rawa rontek." Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Beberapa preman ternganga, bahkan penonton yang tak tahu apa itu rawa rontek pun merasa merinding. Usman terdiam sepersekian detik, matanya melebar menahan keterkejutan. Namun ia segera menutupi rasa gentarnya dengan senyum sinis. "Jadi, kau anak dari dia? Hah, tidak heran kau berani.
Tapi ingat, meski kau warisi ilmunya, aku tidak akan segan menghancurkanmu. Rani melangkah maju satu langkah, menatap Usman lurus ke matanya. Hancurkan aku kalau kau bisa, katanya dingin. Angin malam tiba-tiba berembus kencang, seakan alam pun ikut menegangkan suasana. Semua mata kini terpaku pada dua sosok yang berdiri berhadapan, sang penguasa terminal melawan putri pewaris ilmu abadi. Keheningan mendominasi terminal, lalu terdengar teriakan dari salah satu sopir bas, "Mbak Rani, kami semua bersamamu." Sorakan pun bergemuruh, kali ini jauh lebih lantang dari sebelumnya. Rani menggenggam erat kemudinya, sementara Usman mengepalkan tinjunya. Pertarungan yang akan menentukan nasib terminal itu tampaknya sudah tak bisa lagi dielakkan. Usman Harun akhirnya melangkah lebih dekat, hanya berjarak 3 langkah dari Rani. Tinjunya terkepal, urat di tangannya menonjol, matanya berkilat penuh amarah. "Baiklah, perempuan, kau ingin main-main dengan Usman Harun? Aku akan tunjukkan bahwa keberanianmu tak ada artinya di hadapanku," ucapnya dengan suara menggelegar, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Rani menarik napas dalam, lalu melepaskannya perlahan. Angin malam berdesir lembut, seolah menyatu dengan tubuhnya. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan ajian yang diwariskan ayahnya mulai bangkit. Aura hangat mengalir di seluruh tubuhnya, membuat sorot matanya semakin tajam saat ia membuka mata kembali. "Silakan coba, Usman, tapi jangan menyesal." Dengan teriakan lantang, Usman menghantamkan tinjunya ke arah Rani. Gerakannya begitu cepat hingga sebagian penonton hanya melihat bayangan kabur. Namun sebelum pukulan itu mengenai tubuhnya, Rani bergerak ringan ke samping, menghindar dengan lincah. Usman terkejut, tinjunya justru menghantam tiang besi terminal hingga tertekuk bengkok. Sorak penonton pecah, sebagian sopir bersorak menyemangati Rani, sementara anak buah Usman terdiam ngeri. Bagaimana mungkin tinju sekeras itu yang bisa melengkungkan besi, tak berhasil mengenai perempuan mungil itu? Usman mendesis marah, matanya menyala penuh dendam. "Cepat juga kau, tapi tak cukup untuk mengalahkanku." Rani melangkah maju, kini berbalik menyerang. Dengan gerakan secepat kilat, ia menendang lantai hingga menimbulkan dentuman keras. Tubuhnya melesat, dan dengan kepalan tangan yang menyala aura samar, ia melancarkan pukulan ke dada Usman. Tubuh Usman terdorong mundur 2 langkah, wajahnya terperangah. Itu pertama kalinya ada yang mampu menggoyahkan dirinya. Penonton bersorak makin keras, beberapa sopir bas bertepuk tangan, meski cepat dihentikan oleh rasa takut jika geng Usman membalas. Bayu di dalam bas melompat kegirangan, matanya berbinar penuh rasa kagum pada Rani. "Itu dia, Mbak, tunjukkan siapa sebenarnya dirimu," teriaknya dengan suara parau. Usman menahan dadanya yang nyeri, lalu tertawa terbahak meski terengah. "Bagus, ternyata kau bukan hanya pewaris nama besar. Tapi jangan kira kau sudah menang." Tubuhnya tiba-tiba diselimuti aura hitam pekat, matanya memerah seperti bara. Bau anyir darah samar tercium, membuat sebagian penonton mundur dengan wajah pucat. Rani menatap lurus ke arahnya, aura tubuhnya kini memancarkan cahaya samar keemasan. Angin berputar kencang di antara keduanya, menciptakan pusaran debu di terminal. Dua kekuatan besar bersiap saling bertabrakan. Keheningan menegang sesaat, sebelum bentrokan yang lebih dahsyat siap meledak di hadapan semua orang. Terminal Bumurasi seakan tercekik dalam keheningan mencekam. Tubuh Usman Harun kini diselimuti aura hitam pekat yang berputar liar, menimbulkan desisan aneh seperti suara ular. Matanya memerah, urat-urat di wajahnya menonjol, seolah ada iblis yang menyalurkan kekuatan melalui tubuhnya. Penonton bergidik, beberapa sopir bas terpaksa mundur jauh karena tak kuat menahan tekanan aura itu. "Inilah alasan kenapa aku dijuluki penguasa terminal," geram Usman dengan suara berlapis gema. Ia lalu merentangkan tangan, dan dari telapak tangannya keluar asap hitam pekat yang berubah menjadi bayangan tangan raksasa. Bayangan itu melayang, menggapai ke arah Rani dengan kecepatan luar biasa. Rani bersiap, matanya menyipit. Ia menekuk lutut, lalu menghentakkan kaki ke tanah. Getaran menyebar, dan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Dengan gerakan ringan, ia melompat tinggi, menghindari sapuan tangan bayangan itu, lalu mendarat anggun di atas kap busnya sendiri. Penonton bersorak kagum, meski tetap dibayangi rasa takut. Bayu yang masih berada di dalam bas menjerit panik melihat kap bas diduduki Rani dan diterpa serangan. "Mbak, hati-hati, busnya jangan sampai hancur."
teriaknya dengan wajah cemas. Namun Rani hanya menoleh sekilas dan tersenyum, memberikan isyarat bahwa semuanya masih terkendali. Usman meraung marah. Ia menepukkan kedua tangannya, dan kali ini muncul dua sosok bayangan menyerupai manusia hitam tanpa wajah. Sosok-sosok itu berlari dengan cepat, melompat ke arah Rani bagaikan pemburu yang haus darah. Aura jahat mereka membuat udara di sekitar terminal semakin dingin menusuk tulang. Rani menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot tajam. Tangannya bergerak membentuk mudra kuno, lalu dari tubuhnya memancar cahaya keemasan yang lebih terang. Ajian Bramoro Jagat, serunya lantang. Cahaya itu meledak, menciptakan gelombang energi yang memukul mundur kedua bayangan hitam hingga hancur berkeping-keping. Penonton berteriak kagum, sebagian sopir bus sampai menjatuhkan topi mereka karena tak percaya dengan apa yang baru disaksikan. Anak buah Usman yang tadi berteriak-teriak kini hanya bisa terdiam pucat. Mereka baru sadar, lawan yang dihadapi bos mereka bukan perempuan biasa, melainkan pewaris ilmu sakti yang tak bisa diremehkan. Usman Harun menggeram, wajahnya merah padam menahan amarah. "Bagus, kau membuatku serius sekarang," teriaknya. Ia lalu menggigit ibu jarinya, meneteskan darah ke tanah. Tanah itu bergetar, dan dari dalamnya muncul suara lolongan panjang menyeramkan. Rani menatapnya dengan wajah dingin. Ia tahu, jurus pamungkas Usman Harun baru saja dipanggil, dan pertarungan ini akan segera memasuki titik paling berbahaya. Tanah terminal berguncang semakin hebat, membuat genteng-genteng tua berjatuhan dan kaca bus bergetar keras. Retakan-retakan merayap di lantai, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam perut bumi. Penonton yang masih bertahan segera berlarian panik, sementara beberapa sopir berteriak memanggil Tuhan. Dari celah tanah yang merekah, muncul asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Suara lolongan aneh bercampur jeritan samar menggema di udara, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Lalu, perlahan, sosok raksasa berkulit tanah liat dengan mata merah menyala keluar dari retakan. Sosok itu menyerupai iblis tanah, dengan taring tajam dan tubuh sebesar truk kontainer. Usman Harun berdiri dengan tangan terentang, darah menetes dari jarinya sebagai tumbal pemanggilan. "Inilah iblis tanah, pengawal setiaku yang akan melumatkanmu, perempuan sombong," teriaknya dengan suara bergema. Sorak ketakutan terdengar di sekeliling terminal, sebagian orang jatuh berlutut tak sanggup lagi berdiri. Rani tetap tegak berdiri di atas kap bus, rambutnya berkibar diterpa angin kencang dari aura iblis itu. Meski wajahnya dingin, di dalam hatinya ia sadar pertarungan sudah naik ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Ajian rawa rontek yang diwariskan ayahnya kini benar-benar akan diuji batas kekuatannya. Iblis tanah itu meraung, suaranya memecah langit malam. Dengan tangan besar penuh lumpur, ia menghantam ke arah bus Rani. Tubuh bus berguncang keras, penumpang yang masih ada di dalam berteriak histeris. Bayu memegangi kursi erat-erat, wajahnya pucat pasi, namun matanya tetap tertuju pada Rani seolah percaya hanya wanita itu satu-satunya harapan. Rani melompat turun dari kap bus dengan gerakan ringan, mendarat tepat di hadapan sosok raksasa itu. Ia mengangkat kedua tangannya, cahaya keemasan menyembur lebih terang, menyelimuti tubuhnya bagai perisai. "Kalau kau benar iblis tanah, maka aku akan kembalikan kau ke tempat asalmu," teriaknya dengan suara yang bergema ke seluruh terminal. Benturan pertama terjadi, tangan besar iblis menghantam cahaya perisai Rani, menimbulkan dentuman keras seperti petir. Getarannya membuat kaca jendela bus pecah berserakan. Namun meski tubuhnya terdorong beberapa langkah, Rani tetap berdiri, sorot matanya tak goyah sedikit pun. Usman menyeringai puas, yakin iblis itu akan segera menghancurkan lawannya. Namun tatapannya berubah ketika melihat cahaya keemasan di tubuh Rani semakin membesar, bahkan mulai membentuk sosok bayangan singa emas di belakangnya. Penonton yang masih bertahan terpana, tak percaya bahwa seorang sopir bus bisa menandingi iblis pemanggilan dengan kekuatan yang begitu agung. Pertarungan kini benar-benar memasuki babak penentuan. Cahaya keemasan di tubuh Rani semakin terang, berkilau hingga menyilaukan mata siapapun yang menatapnya. Dari belakang tubuhnya, bayangan raksasa perlahan terbentuk, seekor singa emas dengan mata menyala laksana matahari pagi. Singa itu meraung, raungan yang mengguncang terminal dan membuat iblis tanah terhenti sejenak. Penonton yang masih bertahan menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga.
Beberapa sopir bus menjatuhkan rokok dari tangan mereka, tak sanggup mempercayai apa yang mereka lihat. "Ya Tuhan, dia bukan manusia biasa," gumam seorang kernet sambil gemetar. Usman Harun mendelik, wajahnya penuh keterkejutan bercampur kemarahan. "Singa emas, rawa rontek sejati," teriaknya dengan suara tercekat. Ia tak menyangka putri dari musuh lamanya mampu membangkitkan wujud penjaga warisan itu. Bayangan gelap yang menyelimuti tubuhnya bergetar, seolah ikut merasakan ancaman dari cahaya tersebut. Rani melangkah maju, setiap langkahnya diiringi kilauan emas yang meninggalkan jejak bercahaya di tanah. Singa emas itu mengaum lagi, lalu menunduk rendah, seolah siap menerkam. "Usman Harun, iblis dan ilmu hitammu tidak akan bisa lagi menindas orang-orang kecil di terminal ini. Malam ini, segalanya berakhir," ucap Rani dengan suara yang menggema penuh wibawa. Iblis tanah meraung keras, mencoba melawan dengan mengangkat kedua tangannya untuk menghantam singa emas. Tubuh raksasanya bergemuruh, tanah bergetar makin hebat. Namun sebelum serangan itu benar-benar meluncur, singa emas melesat ke depan, tubuhnya berkilau bagai meteor emas yang menerjang kegelapan. Benturan dahsyat pun terjadi. Singa emas dan iblis tanah saling bertabrakan, menimbulkan gelombang energi yang membuat kaca-kaca pecah dan tiang-tiang terminal roboh. Asap debu mengepul ke langit, menutup pandangan semua orang. Teriakan penonton bercampur dengan suara gemuruh seolah dunia terbelah dua. Dari balik asap, terdengar raungan singa emas yang jauh lebih keras, diikuti suara runtuhan tubuh tanah yang hancur berkeping-keping. Perlahan asap menyingkap, memperlihatkan tubuh iblis tanah yang kini retak dan runtuh, kembali menjadi gundukan tanah biasa. Rani berdiri tegak, singa emas di belakangnya masih bersinar megah, menatap langsung ke arah Usman Harun. Usman terhuyung mundur, wajahnya pucat meski masih dipaksakan tersenyum sinis. "Kau memang pewaris sejati rawa rontek, tapi jangan mengira kau bisa mengalahkanku hanya dengan itu," desisnya. Ia merentangkan kedua tangannya lagi, aura hitamnya semakin padat, bersiap memanggil kekuatan yang lebih mengerikan. Pertarungan belum selesai, dan malam itu semakin mencekam. Usman Harun berdiri dengan napas terengah, wajahnya basah oleh keringat bercampur darah dari ujung bibirnya. Namun sorot matanya tidak padam, justru semakin gila. Ia merentangkan kedua tangannya ke langit, berteriak dengan suara serak, "Kalau rawa rontek sudah kau bangkitkan, maka aku tak punya pilihan selain menggunakan jurus terlarang yang bahkan iblis pun gentar." Terminal kembali berguncang, kali ini lebih dahsyat. Dari tubuh Usman, aura hitam memancar semakin pekat, berubah menjadi pusaran badai gelap yang melilit sekujur tubuhnya. Udara menjadi dingin membekukan, seolah ribuan arwah gentayangan berbisik lirih, memanggil dari dunia kematian. Beberapa penonton langsung pingsan, tak sanggup menahan tekanan mencekam itu. Rani menatap tajam, wajahnya tetap dingin. Namun di dalam hatinya, ia sadar Usman benar-benar nekat. Dia rela mengorbankan tubuh dan jiwanya sendiri demi kekuatan ini, pikirnya. Singa emas di belakangnya mengaum keras, seolah memberi isyarat bahwa yang akan muncul kali ini bukan sekadar lawan, melainkan bencana. Tubuh Usman perlahan berubah. Kulitnya menghitam, urat-urat menonjol merah menyala, dan dari punggungnya keluar bayangan sayap hitam berlumur darah. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan bara api yang berputar-putar. Suara Usman bergema aneh, bercampur dengan suara-suara lain yang menyeramkan. "Inilah ilmu pamungkas, sukma neraka." Bayu di dalam bas hampir menangis melihatnya, tubuhnya gemetar hebat. "Mbak Rani, apa kita masih bisa menang lawan monster kayak gitu?" gumamnya lirih. Tapi meski ketakutan, ia tak beranjak pergi, matanya tetap tertuju pada Rani, menggantungkan seluruh harapannya pada wanita sopir itu. Dengan teriakan menggema, Usman menghantam tanah menggunakan kakinya. Retakan besar terbuka, api hitam menyembur dari bawah, membakar kursi-kursi terminal yang kosong. Asap hitam membentuk wajah-wajah seram, menjerit seperti orang tersiksa. Semua orang yang masih menonton kini benar-benar dicekam ketakutan, beberapa bahkan berlari meninggalkan terminal. Rani melangkah maju, singa emasnya kini membesar hingga 2 kali ukuran bas. Sorot matanya menyala emas, rambutnya berkibar liar diterpa angin pusaran. "Kalau kau rela menukar jiwamu demi kekuatan kegelapan, Usman Harun, maka aku akan menunjukkan apa arti warisan rawa rontek sejati. Bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi." Serunya lantang, suaranya menggema ke seluruh sudut terminal.
Dua kekuatan kini berdiri saling berhadapan, Usman Harun yang berubah menjadi sosok neraka, melawan Rani yang bersinar laksana cahaya suci dengan singa emasnya. Udara di terminal terbelah dua, setengah diselimuti gelap pekat penuh teror, setengah bercahaya emas penuh harapan. Pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa sejati malam itu akhirnya dimulai. Terminal Bungurasi kini seolah terbelah dua, di satu sisi api hitam sukma neraka berkobar liar, di sisi lain cahaya emas rawa rontek bersinar terang. Orang-orang yang masih bertahan hanya bisa berjongkok ketakutan, menutup telinga mereka dari raungan iblis dan singa emas yang saling bersahutan di langit malam. Usman Harun melesat maju, sayap hitamnya mengepak kuat hingga menciptakan pusaran angin tajam. Dengan kecepatan tak kasat mata, ia menghantamkan tinju berlapis api hitam ke arah Rani. Pukulan itu menghancurkan tiang besi terminal bagaikan kertas, lalu meluncur tepat ke wajah Rani. Namun singa emas mengaum lantang, tubuhnya melesat ke depan dan menahan tinju itu dengan kepala bercahaya. Dentuman keras meledak, tanah bergetar hebat hingga bus-bus berguncang. Rani terdorong ke belakang beberapa langkah, tetapi ia segera menancapkan kakinya, aura emasnya semakin membara. Kekuatan kegelapanmu hanya akan membakar dirimu sendiri, Usman. Teriak Rani lantang. Ia lalu merentangkan kedua tangannya, cahaya keemasan memancar, membentuk ribuan tombak cahaya yang melayang di udara. Dengan isyarat tangannya, tombak-tombak itu meluncur deras ke arah Usman. Usman meraung marah, tubuhnya diselimuti pusaran api hitam yang menelan tombak-tombak cahaya. Namun beberapa berhasil menembus, mengenai bahunya, dadanya, dan membuat tubuhnya terhuyung. Darah hitam kental menetes dari luka itu, menimbulkan asap beracun yang membuat lantai terminal berlubang. Bayu yang menyaksikan dari dalam bus menjerit, "Mbak Rani, ayo, habisi dia sekarang." Sorakan kecil muncul dari para sopir yang masih bertahan, meski suara mereka dipenuhi ketakutan. Mereka melihat secercah harapan, untuk pertama kalinya, Usman Harun benar-benar terdesak. Usman tak tinggal diam. Dengan teriakan menggema, ia menyatukan kedua tangannya di depan dada, lalu melepaskan semburan api hitam raksasa ke arah Rani. Api itu melalap udara, panasnya membuat kaca-kaca bus meleleh. Semua orang menutup wajah, tak sanggup menatap kengerian itu. Namun Rani justru melompat ke depan, singa emas mengikutinya dari belakang. Dengan suara lantang ia berteriak, "Rawa rontek sejati, cahaya abadi." Tubuhnya menyatu dengan singa emas, berubah menjadi cahaya emas yang melesat menembus semburan api hitam. Dua kekuatan raksasa itu bertabrakan di udara, menciptakan ledakan cahaya dan kegelapan yang mengguncang langit malam Surabaya. Ledakan mahadahsyat itu mengguncang langit Surabaya. Cahaya emas dan api hitam beradu hebat, hingga menciptakan gelombang energi yang menyapu seluruh terminal. Atap-atap berguncang, kaca bas pecah serentak, dan orang-orang yang bersembunyi terlempar ke tanah karena hantaman angin yang menggila. Bayu berpegangan erat pada setir bas, tubuhnya gemetar melihat pertarungan itu. "Ya Tuhan, ini bukan lagi manusia melawan manusia," desisnya lirih. Namun matanya tetap terpaku pada sosok Rani yang bersinar terang di tengah kobaran api hitam. Dari pusat ledakan, dua sosok muncul, Usman Harun, tubuhnya gosong terbakar, sayap hitamnya compang camping, dan mata merahnya bergetar penuh amarah, sementara Rani berdiri tegak dengan cahaya keemasan yang kini tampak mulai melemah, peluh bercucuran di wajahnya. "Kau pikir cahaya bisa mengalahkan kegelapan? Aku adalah abadi, aku sukma neraka," teriak Usman, suaranya bergema seperti ribuan iblis. Ia menghantam tanah dengan tinjunya, memunculkan retakan besar yang menyebar ke seluruh terminal. Api hitam merayap keluar dari celah-celah itu, seperti tangan neraka yang ingin menelan segalanya. Rani mengatupkan rahangnya, menahan rasa sakit dari energi yang terkuras. Namun matanya tetap menyala, tekadnya tak tergoyahkan. Tidak ada kegelapan yang abadi. Selalu ada cahaya yang bangkit, bahkan dari abu neraka sekalipun, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, cahaya keemasan yang tersisa dari rawa rontek berkumpul menjadi bola energi sebesar matahari mini. Sinarnya menusuk gelap malam, hingga bintang-bintang pun seakan tertutupi. Orang-orang yang melihatnya menahan napas, sadar bahwa inilah saat penentuan. Usman meraung histeris, tubuhnya berubah semakin menyeramkan, wajahnya retak penuh urat api hitam. Ia lalu melesat ke depan,
menyalurkan seluruh sisa kekuatan sukma neraka untuk menghancurkan cahaya yang hendak diluncurkan Rani. Langkahnya menggetarkan bumi, teriakannya membelah udara. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang langit, Rani melemparkan bola cahaya itu tepat ke arah Usman. Tabrakan pun terjadi. Sebuah dentuman menggelegar, kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Cahaya emas dan api hitam membentuk pusaran raksasa, menyedot segalanya ke pusat ledakan. Malam itu, Terminal Bungurasi menjadi saksi pertarungan antara abadi kegelapan dan cahaya yang berusaha mengakhirinya. Pusaran cahaya dan kegelapan itu berputar liar, seolah langit dan bumi hendak runtuh bersamaan. Suara ledakan terus-menerus menggelegar, membuat seluruh orang yang bersembunyi menutup telinga mereka. Dari kejauhan, kota Surabaya seperti diselimuti badai cahaya keemasan bercampur hitam pekat yang mencekam. Bayu berteriak panik di dalam bas, tubuhnya hampir terhempas ke kaca depan. Namun matanya tetap mencari-cari sosok Rani, berharap wanita itu masih bertahan. "Rani, jangan kalah, semua orang butuh kau," bisiknya lirih, hampir seperti doa yang keluar dari dasar hatinya. Ketika cahaya akhirnya meredup, sosok Usman Harun tampak terhempas ke tanah dengan keras. Tubuhnya hancur, sayap hitamnya luruh menjadi debu, dan dari mulutnya keluar darah hitam yang mendidih. Ia meronta, berusaha bangkit, namun cahaya emas terus membakar setiap urat di tubuhnya. "Tidak, aku tidak bisa kalah," rintih Usman, suaranya parau bercampur raungan iblis. Ia mencoba mengangkat tangannya, namun hanya asap hitam yang keluar. Sukma neraka yang selama ini menjadi sumber kekuatannya mulai tercerabut, ditarik oleh cahaya yang melilit tubuhnya. Rani berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya pun gemetar. Lututnya hampir roboh, wajahnya pucat, dan cahaya emas yang melingkupinya tinggal redup. Namun matanya tetap menatap lurus ke arah Usman. "Kegelapanmu berakhir di sini, ini untuk semua nyawa yang kau sakiti," ucapnya dengan suara bergetar, namun penuh keteguhan. Cahaya keemasan terakhir dari rawa rontek meledak keluar dari tubuh Rani, menelan tubuh Usman Harun sepenuhnya. Teriakan pria itu menggema panjang, bercampur dengan suara jeritan iblis yang seolah datang dari perut bumi. Lalu, hening, debu hitam beterbangan, dan tubuh Usman Harun lenyap tanpa bekas. Terminal Bungurasi yang tadinya diliputi aura mencekam kini perlahan kembali tenang. Angin malam berhembus membawa debu-debu hitam itu menghilang ke udara. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap Rani dengan mata penuh haru dan kekaguman. Namun Rani tidak tersenyum. Tubuhnya goyah, napasnya tersengal, dan matanya mulai buram. "Bayu," ucapnya lirih sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Bayu berlari secepat mungkin, menahan tubuh wanita itu, sementara dalam hati bertanya, apakah kemenangan ini harus dibayar dengan nyawa pahlawan mereka? Bayu memangku tubuh Rani yang terkulai lemah di pelukannya. Wajah wanita itu pucat, napasnya tersengal-sengal, dan matanya setengah terpejam. "Rani, bertahanlah, jangan tinggalkan aku," ucap Bayu dengan suara bergetar, air mata jatuh membasahi pipinya. Orang-orang yang selamat mulai mengerubungi mereka. Para sopir bas, kernet, dan penumpang menatap dengan hati bergetar. Semua menyadari, perempuan yang dulu hanya mereka kenal sebagai sopir cantik, ternyata adalah pelindung yang menyelamatkan nyawa mereka dari kegelapan. Rani membuka mata perlahan, menatap langit malam yang kini kembali tenang, dihiasi bintang-bintang. "Aku hanya menjalankan warisan ayahku, dan melindungi mereka yang tak berdaya," bisiknya lemah. Senyum tipis terukir di bibirnya meski tubuhnya penuh luka. Bayu menggenggam tangan Rani erat-erat. "Kau lebih dari sekadar pelindung, Rani. Kau cahaya yang kami butuhkan, jangan padam sekarang. Dunia masih memerlukanmu," ucapnya, suara penuh harapan bercampur tangis. Tiba-tiba, cahaya lembut keluar dari tubuh Rani. Bukan ledakan seperti sebelumnya, melainkan sinar hangat yang menyelimuti seluruh terminal. Luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, darah berhenti mengalir, dan wajahnya kembali bercahaya. Semua orang ternganga, menyadari bahwa rawa rontek telah memilih menjaga hidup pemiliknya. Rani terisak, merasakan kekuatan itu tak lagi membakar tubuhnya, melainkan menjadi bagian darinya. Ia menoleh pada Bayu yang masih memeluknya. "Sepertinya, rawa rontek tahu, perjalananku belum berakhir," katanya lirih, namun kali ini penuh ketegasan. Sorak-sorai terdengar, orang-orang bertepuk tangan, beberapa menitikkan air mata lega.
Mereka berlari mendekat, memeluk Rani, mengucapkan terima kasih, dan bersujud karena terbebas dari kegelapan yang hampir menelan hidup mereka. Terminal Bungurasi malam itu bukan lagi tempat mencekam, melainkan saksi lahirnya sebuah legenda. Rani berdiri dengan langkah tegap, meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia menatap jauh ke jalanan Surabaya yang terbentang. Perjalanan ini belum selesai, masih banyak kegelapan lain di luar sana. Dan aku akan terus mengemudi, membawa cahaya untuk melawannya. Bayu menatapnya kagum, sadar bahwa malam itu, di tengah dentuman dan cahaya, lahir seorang pahlawan jalanan yang namanya akan selalu dikenang. Itu tak lagi membakar tubuhnya, melainkan menjadi bagian darinya. Ia menoleh pada Bayu yang masih memeluknya. Sepertinya, rawa rontek tahu, perjalananku belum berakhir, katanya lirih, namun kali ini penuh ketegasan. Sorak-sorai terdengar, orang-orang bertepuk tangan, beberapa menitikkan air mata lega. Mereka berlari mendekat, memeluk Rani, mengucapkan terima kasih, dan bersujud karena terbebas dari kegelapan yang hampir menelan hidup mereka. Terminal Bungurasi malam itu bukan lagi tempat mencekam, melainkan saksi lahirnya sebuah legenda. Rani berdiri dengan langkah tegap, meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia menatap jauh ke jalanan Surabaya yang terbentang. Perjalanan ini belum selesai, masih banyak kegelapan lain di luar sana. Dan aku akan terus mengemudi, membawa cahaya untuk melawannya. Bayu menatapnya kagum, sadar bahwa malam itu, di tengah dentuman dan cahaya, lahir seorang pahlawan jalanan yang namanya akan selalu dikenang.